Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa may yudlilhu mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Wa qala Allah azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza azamat ummatid dunya nujat min haibatul islam fa idza tarakatul amra bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar hurimat barakatil wahyi fa idza tasabbat ummati saqatat min aidillah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadilu abada, kitaballahi wa sunnatu rasul. Sadaqallahul azim, sadaqa rasulul karim, wa nahnu ala dzalika minasyahidina wassakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin mulia, Bapak-bapak, tuan-tuan, Jumat Maghrib yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senantiasa kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada saat ini, detik ini, Allah Subhanahu wa taala masih karuniakan kepada kita satu nikmat yang sangat besar. Nikmat yang mana tidak akan ada nilainya jemaah sekalian dunia ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita nikmat iman. Maka dengan nikmat iman inilah jemaah sekalian, maka kita Allah Subhanahu wa taala janjikan, Allah Subhanahu wa taala akan bahagiakan di dunia yang sementara dan di akhirat yang selama-lamanya. Maka dengan maksud inilah jemaah sekalian kita berkumpul pada saat ini, Mas. Tuan-tuan yang mendengarkan saya dan juga saya yang berbicara ini, sama-sama kita ini usaha atas iman. Maka untuk jemaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, maksud jemaah sekalian, maksud daripada iman, bagaimana jemaah sekalian supaya diri kita ini ada ta'alluq kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita ini jemaah sekalian senantiasa ta'zim kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah maksud daripada iman. Hadiah mulia, Nabi SAW telah beritahu jemaah sekalian, dengan iman, walaupun jemaah sekalian iman ini hanya seberat jarah jemaah sekalian, sekecil daripada biji jarah jemaah sekalian, maka ini Allah Subhanahu wa taala akan hargai dengan surga yang luasnya 10 kali lipat dunia. Sehingga jemaah sekalian duduknya kita di tempat ini, Masya Allah, seandainya jemaah sekalian semua orang-orang Islam paham jemaah sekalian dengan iman, saya yakin bahwasanya masjid ini akan full jemaah sekalian dengan manusia. Tapi jemaah sekalian, karena hari ini jemaah sekalian orang-orang Islam tidak paham dengan perkara iman, maka perkara ini jemaah sekalian dianggap sepele saja. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga jemaah sekalian usaha atas iman ini usaha atas basirah, usaha atas kepahaman, bukan usaha atas teori jemaah sekalian. Sebagaimana para sahabat radhiyallahu anhum memahami iman, yaitu dengan jemaah sekalian pengorbanan. Kalau untuk perkara dunia jemaah sekalian,
sekedar tahu saja, maka dunia akan datang. Yang penting kita sudah tahu, maka jemaah sekalian dunia ini akan datang. Tapi jemaah sekalian untuk agama, untuk iman, maka ini butuh kepahaman, tidak butuh pengetahuan. Hari ini jemaah sekalian orang bisa sholat. Orang bisa sholat itu jemaah sekalian bukan hanya dia jemaah sekalian tahu. Tidak bisa jemaah sekalian kalau hanya dengan tahu saja. Untuk jemaah sekalian bisa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala itu butuh kepahaman. Bukan butuh pengetahuan. Kalau sekedar pengetahuan, maka semua jemaah sekalian pasti orang Islam sholat. Karena orang tahu jemaah sekalian sholat itu nilainya apa, sholat itu hukumnya apa. Tapi jemaah sekalian karena orang Islam jemaah sekalian tidak paham dengan sholat, sehingga perkara ini jemaah sekalian dianggap biasa saja. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jemaah sekalian, inilah yang perlu kita yakini jemaah sekalian dalam kehidupan. Bahwasanya jemaah sekalian tidak akan ada jemaah sekalian di dunia ini yang mana manusia akan berjaya jemaah sekalian dengan keadaan-keadaan, dengan bentuk-bentuk dunia. Manusia jemaah sekalian tidak akan berjaya dengan keadaannya. Keadaan kaya itu bahwasanya dia akan berjaya. Keadaannya masih memiliki jabatan jemaah sekalian itu bukan jemaah sekalian tandanya dia berjaya. Tapi jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala jemaah sekalian datangkan kejayaan kepada manusia itu hanya dengan bisa amalkan agama dengan sempurna. Dan ini perkara yang sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Perkara jemaah sekalian yang sudah dikudratkan Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang tidak bisa diganti dengan apapun, tidak bisa ditukar dengan apapun jemaah sekalian, untuk datangkan kebahagiaan kepada manusia hanya dengan amalkan agama dengan sempurna jemaah sekalian. Sehingga jemaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, agama Allah Subhanahu datangkan jemaah sekalian ialah segala sumber. Allah datangkan jemaah sekalian agama dalam kehidupan manusia ini jemaah sekalian untuk mendatangkan segala-galanya. Agama itu sumber daripada segala sumber, sumber daripada kebahagiaan, sumber daripada kejayaan, sumber daripada kenikmatan, sumber jemaah sekalian daripada segala puncak daripada kenikmatan. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini ketetapan Allah. Maka siapapun dia, kalau dia amalkan agama dengan sempurna, amalkan jemaah sekalian agama ini, perintah Allah Subhanahu wa taala dengan cara Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia mulia, dialah orang yang berjaya, dialah orang yang sukses, dialah orang jemaah sekalian yang mulia. Walaupun dia tidak memiliki apa-apa, miskin papa jemaah sekalian, apalagi yang kaya, apalagi yang memiliki jabatan. Ini ketetapan Allah. Bahasanya maksudnya hanya dengan amalkan agama manusia akan bahagia. Dengan amalkan agama manusia maksudnya akan mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini jemaah sekalian janji Allah, dan itu ketetapan jemaah sekalian tidak akan bisa dirubah oleh siapapun. Falan tajida li sunnatillahi tabdila wa lan tajida li sunnatillahi tahwila jemaah sekalian. Dan tidak akan ada perubahan dalam satu ketetapan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada yang bisa merubah semua jemaah sekalian. Walaupun dia memiliki jabatan, memiliki kerajaan, walaupun dia memiliki kekayaan, dia ingin merubah kebahagiaannya jemaah sekalian pada kerajaannya, ingin merubah jemaah sekalian kejayaannya pada kekayaannya, tidak akan bisa jemaah sekalian. Bahkan hadiah mulia, semakin dia yakin jemaah sekalian dengan kerajaan yang datangkan kebahagiaan, maka jemaah sekalian dia semakin jauh jemaah sekalian dari kebahagiaan itu. Begitu juga jemaah sekalian, Allah telah menetapkan ini hukum Allah. Hukum Allah Subhanahu wa taala tidak akan ada perubahan di dalamnya.
Tidak ada penyelewengan dalam hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Janji Allah itu pasti, jemaah sekalian. Innaka la tuhlikul mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak pernah ingkar dengan janjinya. Cuma masalahnya jemaah sekalian, apa itu agama? Hadir. Apa itu agama? Yang hari ini jemaah sekalian kita bicarakan agama. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga jemaah sekalian masih kita beritahu pasan jemaah sekalian, seringkali jemaah sekalian di dalam bayangan jemaah sekalian, hadrati kita Maulana Sa'ad dapat barakatuh jemaah sekalian memberitahukan agama itu hadiah mulia, perintah Allah Subhanahu wa taala dengan cara Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu agama. Selain itu jemaah sekalian, itu bukan agama. Itu adalah adat. Itu kebiasaan, itu seni. Maka hadirin rahmati, sehingga jemaah sekalian agama ini jemaah sekalian sudah jelas. Agama itu hanya satu. Agama jemaah sekalian tidak bisa dua. Apalagi dia bilang sama agama, agama sama. Kalau agama sama jemaah sekalian berarti semua manusia jemaah sekalian tidak ada yang masuk neraka. Karena semua menganggap agama itu sama. Agama itu semua hanya satu, wahidah. Agama itu jemaah sekalian satu. Perintah Allah Subhanahu wa taala dengan cara Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian jemaah sekalian taat kepada pemimpin. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ini agama, Pak. Selain itu bukan agama, Pak. Itu hanyalah kelompok, itu hanyalah organisasi, itu hanyalah lain-lain. Karena agama tidak bisa ditambah dan tidak bisa dikurangi. Agama itu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kemudian ikut pemimpin. Maka jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga jemaah sekalian, maka siapapun jemaah sekalian yang ikut dengan agama ini, maka Allah Subhanahu wa taala telah janji jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala akan tolong kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala akan berikan jemaah sekalian penjagaan dalam kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala jemaah sekalian akan berikan janji-janji Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga jemaah sekalian, masya Allah, agama ini jemaah sekalian, ini sudah jelas. Agama itu apa? Agama ini adalah dakwah. Bahkan jemaah sekalian dikatakan, sering jemaah sekalian ditafsirkan jemaah sekalian dan masih kita, wa man ahsanu qaulan mimman da'a ilallah wa amila sholiha wa qala innani minal muslimin. Tidak ada perkataan yang lebih baik atau tidak ada amal yang lebih baik daripada mengajak manusia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan jemaah sekalian, ini ayat juga jemaah sekalian ditafsirkan juga dengan ayat yang wa man ahsanu dinan. Tidak ada agama yang lebih baik daripada mengajak manusia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah agama. Agama itu dakwah. Yang mana jemaah sekalian hari ini, masya Allah, semua itu jemaah sekalian telah diselesaikan, sudah disempurnakan ini agama. Sehingga jemaah sekalian tidak ada lagi jemaah sekalian dalam perkara agama yang jemaah sekalian yang kurang jelas. Agama yang jemaah sekalian Allah telah berikan dengan kejelasan yang nyata, dengan keterangan jemaah sekalian yang jelas, dengan kebenaran, bukan pembenaran. Agama itu kebenaran yang sudah jelas kebenarannya, tidak ada keraguan di dalamnya. Maka hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan tidak ada lagi ikhtilaf. Apalagi jemaah sekalian dalam agama ini ikhtilaf, karena jemaah sekalian agama telah diselesaikan oleh para sahabat, diselesaikan jemaah sekalian oleh para tabi'in, telah diselesaikan jemaah sekalian oleh imam mazhab. Apa jemaah sekalian daripada kapasitas kita dalam masalah agama? Agama yang jemaah sekalian telah diserahkan kepada kita. Dengan jemaah sekalian, masya Allah,
dengan tinggal jemaah sekalian menikmati ini agama. Agama jemaah sekalian tinggal kita jalankan, tinggal ditaati saja. Tidak ada lagi jemaah sekalian dalamnya perbantahan di dalamnya. Kalau jemaah masih ada perbantahan dalam agama, berarti ini bukan agama. Agama ini jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala telah datangkan kepada, telah disempurnakan hadiah mulia. Sehingga hadiah mulia hari ini kita berkorban, merasa berkorban dalam agama kita ini bukan siapa-siapa. Yang telah berkorban dalam agama ini adalah para sahabat radhiyallahu anhum. Kalau kita hari ini masya Allah dalam usaha dakwah kita hadiah mulia, apa yang kita korbankan jemaah sekalian dalam dakwah ini, harta yang kita gunakan masya Allah. Kalau kita lihat, kita ke negeri jauh, kita ke IPB masya Allah, menggunakan dengan doi kita. Tapi jemaah sekalian, doi yang kita gunakan ini bukan untuk siapa-siapa, untuk diri kita sendiri. Naik pesawat, tiket, untuk kita nikmati. Sampainya jemaah sekalian di sana, masya Allah, kita dilayani lagi. Mana jemaah sekalian kita sebut kita ini berkorban dalam agama. Hadiah mulia hari ini jemaah sekalian, agama yang tinggal dinikmati saja kita masih susah untuk keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana jemaah sekalian kalau kita yang hidup di zaman Nabi sahabat, hadiah rahmat Allah Subhanahu wa taala, padahal ada janji Allah Subhanahu wa taala dengan agama ini. Allah Subhanahu wa taala akan muliakan kita. Kita sedikit saja jemaah sekalian bergerak, sedikit saja kita menggunakan uang kita yang kita makan, menggunakan waktu kita jemaah sekalian, yang mana kita bisa lihat suasana keadaan negara orang lain, suasana daerah orang lain, tapi Allah Subhanahu wa taala hargai dengan surga. Kita hari ini masya Allah menggunakan harta kita, kita bisa kemana-mana masya Allah, tapi Allah Subhanahu wa taala beli jemaah sekalian daripada diri kita, waktu kita, harta kita itu dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Bahkan jemaah sekalian, begitu kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada ini umat. Jangankan uang kita, kotoran jemaah sekalian yang kita buang jemaah sekalian itu ditimbang Allah Subhanahu wa taala menjadi pahala. Tapi jemaah sekalian hari ini juga kita masih ragu jemaah sekalian. Kita tidak mau lagi bergerak. Hadiah mulia masa Allah. Dan jemaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala. Inilah agama jemaah sekalian. Agama itu dakwah. Dan itu telah jelas jemaah sekalian. Bahkan jemaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, ini dakwah amalan yang paling utama jemaah sekalian. Yang hari ini jemaah sekalian orang menganggap dakwah ini hanyalah satu organisasi, dakwah ini satu kelompok. Ini umat Islam hari ini jemaah sekalian melihat daripada orang-orang jemaah sekalian yang buat dakwah, bahasanya itu kelompok jemaah tabligh, itu organisasi jemaah tabligh. Bukan jemaah sekalian. Ini adalah amalan orang-orang Islam. Amalan orang-orang Islam, amalan jemaah sekalian yang akan merubah keadaan daripada diri kita, merubah jemaah sekalian keadaan ini jemaah sekalian. Kalau amalan-amalan yang lain, Pak, ini tidak ada jaminan untuk merubah kehidupan kita. Solat jemaah sekalian, banyak orang solat, banyak orang yang haji, banyak orang puasa, tapi hadiah mulia ini tidak ada jaminan untuk merubah kehidupan kita. Tetapi dengan amalan dakwah, jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala janji bahwasanya ini akan merubah keadaan kita, merubah jemaah sekalian daripada kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala beritahu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Hai orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hendaklah kalian berkata dengan perkataan yang benar. Itu dakwah. Maka janji Allah Subhanahu wa taala, yuslih lakum a'malakum, maka Allah Subhanahu wa taala akan perbaiki seluruh amal kamu. Allah Subhanahu wa taala janji, Allah Subhanahu wa taala akan ampuni seluruh dosa kamu. Janji Allah, Pak. Hadiah mulia, katakan jemaah sekalian, orang yang buat dakwah, baru saja jemaah sekalian, bila dibandingkan dengan amal-amal yang lain, ini amalan jemaah sekalian dibandingkan dengan amalan lain itu memiliki daripada rukun, Pak. Baru diterima.
orang sholat kalau tidak ada Al-Fatihah, maka jemaah sekalian dia sholatnya batal. Apalagi jemaah sekalian tidak ambil air wudu. Tapi jemaah sekalian dalam dakwah, ada jemaah sekalian yang bahkan belum mandi junub, tapi jemaah sekalian dia mati dalam dakwah, langsung jemaah sekalian surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena ini ada janji Allah, Pak. Hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu jemaah sekalian, untuk memahami daripada dakwah ini, Pak, maka tidak butuh apa-apa, Pak. Untuk memahami dakwah yang diinginkan jemaah sekalian hanyalah kemauan jemaah sekalian. Kalau kita mau, maka Allah Subhanahu wa taala akan buka 1000 jalan. Begitu juga sebaliknya. Kalau kita tidak mau, pasti jemaah sekalian Allah akan berikan jemaah sekalian 1000 macam daripada alasan, 1000 macam daripada masalah. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala jemaah sekalian telah bawa ini umat jemaah sekalian dalam dakwah. Bahkan jemaah sekalian telah dikabarkan bagaimana ini keadaan umat ini bawa dakwah ini jemaah sekalian. Telah dikabarkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Ya Isa, baistu mimbat ke ummah. Ya Isa, sungguhnya akan datang satu umat, di mana mereka apabila datang daripada kenikmatan kepada mereka, maka mereka bersyukur. Dan apabila datang kepada mereka suatu perkara yang tidak sesuai dengan hati mereka, maka mereka bersabar. Dan mereka itu tidak memiliki ilmu, dan mereka itu kasar, memiliki daripada sifat kasar. Sehingga di antara Allah Subhanahu wa taala, Nabi Isa jemaah sekalian kaget. Bagaimana ya Allah engkau mendatangkan satu umat untuk buat daripada dakwah, sementara mereka tidak memiliki ilmu, sementara mereka tidak memiliki sifat kelembutan, kasar. Maka Allah Subhanahu wa taala beritahu kepada Nabi Isa, maka sesungguhnya akulah yang akan memberikan kepada mereka ilmu dari ilmuku, dan akulah yang akan memberikan daripada sifat kelembutan daripada kelembutanku. Sehingga yang sementara dalam dakwah ini jemaah sekalian, maka tidak ada lagi jemaah sekalian yang membuat kita heran, dapat lihat si ini, dapat lihat si itu. Maka jemaah sekalian, dakwah ini jemaah sekalian sudah selesai. Tinggal kita jalankan jemaah sekalian. Jangankan jemaah sekalian, karena kita memiliki karakter jemaah sekalian yang berbeda-beda, sifat yang berbeda-beda. Tapi jemaah sekalian diinginkan dalam dakwah jemaah sekalian. Kalau kita ingin menyatukan umat jemaah sekalian dengan watak jemaah sekalian menjadi satu, ini tidak akan bisa. Tidak akan bisa. Jangankan jemaah sekalian hati yang tidak dapat lihat, dalam bentuk johiriyah, Allah Subhanahu wa taala tidak samakan. Ibu jari kita jemaah sekalian, kita ini semua Pak, yang ada di sini, coba jemaah sekalian kita samakan daripada jempol kita Pak, kalau sama. Ini baru johiriyah. Bagaimana jemaah sekalian dengan perkara yang tidak nampak dalam hati kita. Sehingga jemaah sekalian, asas agama adalah kasih sayang. Kita ada sifat jemaah sekalian sayang kepada orang lain. Jangankan jemaah sekalian daripada sama kita manusia, jemaah sekalian. Yang mana jemaah sekalian kita bawa dalam dakwah ini, anjing saja jemaah sekalian yang ikut dalam dakwah, masya Allah, Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam surga. Ya. Bagaimana jemaah sekalian dengan kita hari ini, jemaah sekalian? Ya. Sehingga jemaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga dalam dakwah jemaah sekalian kita diminta jemaah sekalian daripada sifat sifat kasih sayang, sifat mahabbah, Pak. Dan itu adalah asas iman. Bahkan Nabi SAW beritahu jemaah sekalian, tidak akan beriman kalian selagi kalian tidak mencintai saudara kalian sebagaimana kalian mencintai diri kalian masing-masing.
Hari jemaah sekalian kita, Masya Allah, berapa banyak jemaah sekalian yang di luar sana, bahkan jemaah sekalian jangankan orang yang belum Islam, orang-orang Islam tinggalkan amalan-amalan Islam. Yang perlu jemaah sekalian kita buat daripada usaha, karena kita ini jemaah sekalian Allah datangkan ini umat, bukan jemaah sekalian untuk ahli ibadah, ahli zikir, ahli jemaah sekalian daripada puasa, tapi jemaah sekalian ini umat Allah Subhanahu wa taala jadikan jemaah sekalian umat ini jemaah sekalian umat yang mulia, karena jemaah sekalian membawa daripada usahanya para anbiya alaihi salatu wassalam, yaitu usaha dakwah, yang mana punya rasa kasih sayang kepada orang lain. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini jemaah sekalian, masih banyak jemaah sekalian, saudara-saudara kita yang jauh di sana jemaah sekalian, Masya Allah. Kita lihat Masya Allah, yang sudah jemaah sekalian lari daripada ajaran-ajaran Islam. Maka ini jemaah sekalian butuh daripada kerisauan kita, butuh daripada pikir kita jemaah sekalian. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam usaha atas agama jemaah sekalian, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah jelaskan, dengan dakwah jemaah sekalian akan merubah keadaan kita. Dengan dakwah jemaah sekalian akan merubah jemaah sekalian daripada alam ini. Bahkan dunia jemaah sekalian akan berubah apabila jemaah sekalian kita semua ini jemaah sekalian saling membahu dalam usaha atas agama. Berkorban jemaah sekalian dalam dakwah, berkorban jemaah sekalian dalam agama, sebagaimana para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Mereka semua berkorban jemaah sekalian. Mereka tidak merasa sudah berkorban, tapi mereka jemaah sekalian merasa belum berkorban. Yang ulamanya berkorban, yang habisnya berkorban, orang tuanya berkorban, pemudanya berkorban, anak-anaknya berkorban, wanitanya berkorban, sehingga hadiah mulia dunia jemaah sekalian tunduk jemaah sekalian di bawah telapak kaki sahabat, hadiah mulia. Maka begitu juga jemaah sekalian hari ini jemaah sekalian. Bagaimana jemaah sekalian umat ini ditolong Allah Subhanahu wa taala. Maka diharapkan, diinginkan oleh masa kita jemaah sekalian supaya kita semua ini menambah pengorbanan, Pak. Inilah jemaah sekalian daripada rumus daripada kehidupan ini jemaah sekalian. Rumus daripada agama. Rumus daripada agama jemaah sekalian berkorban. Sehingga jemaah sekalian dikatakan jemaah sekalian, kalau kita berkorban, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kita kepahaman jemaah sekalian. Kalau jemaah sekalian kita tidak berkorban, maka jemaah sekalian kita tidak akan paham dengan agama jemaah sekalian. Kalau jemaah sekalian kita salah berkorban, maka kita akan salah paham jemaah sekalian dalam agama ini. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita lihat jemaah sekalian, para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Ini tolak ukur daripada agama jemaah sekalian. Mereka jemaah sekalian kalau kita lihat dalam usaha atas agama, maka mereka jemaah sekalian tidak melihat keadaan mereka. Mereka tidak melihat daripada istri mereka, mereka tidak melihat anak mereka, bahkan jemaah sekalian mereka tidak melihat diri mereka, mereka jemaah sekalian. Mereka lihat jemaah sekalian perintah Allah Subhanahu wa taala. Inilah jemaah sekalian sahabat radhiyallahu anhu. Mereka jemaah sekalian jadikan kehidupan mereka, jadikan kehidupan mereka jemaah sekalian untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Agama jemaah sekalian mereka junjung, dunia jemaah sekalian mereka jinjing. Begitu jemaah sekalian daripada agama goyah, maka jemaah sekalian dunia mereka lepas. Kita hari ini jemaah sekalian, Masya Allah, mengapa jemaah sekalian kita hari ini masalah masih jemaah sekalian dalam keadaan seperti ini? Karena jemaah sekalian kita masih menjunjung tinggi jemaah sekalian dunia, agama jemaah sekalian kita jinjing. Sehingga jemaah sekalian ketika datang takasa agama, maka jemaah sekalian dunia kita jemaah sekalian kita, kita pegang, agama jemaah sekalian kita lepas. Sehingga jemaah sekalian kita sendiri jemaah sekalian jauh dari kebahagiaan itu, jauh dari kenikmatan itu. Padahal jemaah sekalian puncak daripada kenikmatan adalah agama. Sahabat itu jemaah sekalian telah memberitahukan di mana jemaah sekalian sahabat itu merasakan nikmat.
kecuali dalam agama. Semakin jemaah sekalian mereka berkorban dari agama, maka mereka ini semakin merasakan nikmat jemaah sekalian. Sebagaimana jemaah sekalian Bilal radhiyallahu anhu, ya, sahabat jemaah sekalian. Ketika jemaah sekalian beliau ini menjadi gubernur, dapatkan daripada istri yang cantik. Istrinya jemaah sekalian putri raja. Ketika ditanya jemaah sekalian, di kala mana engkau wahai Bilal dapatkan daripada kenikmatan dalam kehidupan ini? Maka dia katakan apa jemaah sekalian? Bukannya dia katakan masanya aku merasakan nikmat ketika aku dilantik menjadi gubernur. Aku merasakan nikmat ketika aku tidur dengan istriku putri raja. Tidak jemaah sekalian. Beliau katakan jemaah sekalian, masanya ketika aku merasakan nikmat dalam kehidupan ini, ketika aku ditindis dengan batu dibaringkan di padang pasir yang terik matahari. Disinilah aku merasakan nikmat. Bahkan dia mengucapkan ahad, ahad, ahad. Bukannya jemaah sekalian beliau jemaah sekalian mengucapkan Allah, Allah. Dipaksakan beliau jemaah sekalian untuk keluar dari Islam. Tapi jemaah sekalian beliau mengatakan ahad, ahad, ahad. Mengapa jemaah sekalian bagi tahu bahwasanya kalimat ini jemaah sekalian sangat dibenci orang-orang musyrik. Kalimat jemaah sekalian sangat dibenci orang kafir ketika itu jemaah sekalian. Karena masalah ahad ini jemaah sekalian hanya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang disembah hanyalah satu. Karena mengapa jemaah sekalian ini membuat daripada kebencian orang-orang kafir ketika itu? Karena mereka jemaah sekalian mereka memiliki 360 Tuhan. Sehingga jemaah sekalian semakin daripada Bilal mengucapkan ahad-ahad, semakin dia disiksa. Dan semakin dia disiksa jemaah sekalian, dia semakin merasakan nikmat jemaah sekalian dalam kehidupan. Maka dia rahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini jemaah sekalian, masya Allah, kalau kita jemaah sekalian masih jemaah sekalian masih jauh dari nikmat dalam agama, berarti jemaah sekalian bagaimana kita tambah pengorbanan, Pak. Sampai jemaah sekalian nikmatnya agama jemaah sekalian datang dalam diri kita. Tidak ada kenikmatan di luar daripada agama itu tipuan, Pak. Kenikmatan di luar daripada agama itu jemaah sekalian kenikmatan palsu, kenikmatan semu. Kenikmatan yang sungguhnya adalah dalam agama jemaah sekalian. Karena agama jemaah sekalian telah disempurnakan Allah Subhanahu wa taala, Allah datangkan jemaah sekalian untuk sumber segala sumber. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga itu jemaah sekalian rugi kehidupan kita, Pak. Kalau kita ingin mencari kebahagiaan tapi di luar daripada agama. Rugi kehidupan kita jemaah sekalian kalau kita dalam agama tidak mau berkorban, Pak. Dikatakan jemaah sekalian, kehidupan ini telah selesai. Kehidupan kita sudah selesai. Kita ini Pak mengorbankan juga harta diri, waktu kita, agama juga telah selesai. Dan juga kita tidak korbankan diri, waktu, harta kita juga di jalan Allah juga telah selesai. Maka jemaah sekalian, saya ingat sering saya juga bawa kepada bayan jemaah sekalian. Ketika saya jemaah sekalian di India, ketika itu di Nijamuddin, maka jemaah sekalian saya sering dengar jemaah sekalian nasihat daripada hadraji kita, Maulana Sa'ad dapat barakatuh jemaah sekalian. Beliau nasihatkan, wahai saudara-saudaraku, wahai saudara-saudara saya, kasihanilah diri saudara-saudara, kasihanilah istri saudara-saudara, kasihanilah anak saudara-saudara, kasihanilah daripada tetangga saudara-saudara, kasihanilah semua daripada manusia saudara-saudara. Maka beliau katakan bagaimana caranya saudara-saudara menyayangi semua ini. Tidak ada, beliau katakan bahwasanya kasih sayang tuan-tuan, saudara-saudara, kecuali saudara-saudara libatkan semua itu dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Itulah kasih sayang yang sebenarnya. Itulah kasih sayang yang sesungguhnya. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan kita yang jemaah sekalian perlu kita ketahui. Semua jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala telah beli, Pak, diri, waktu, harta kita ini. Allah Subhanahu wa taala telah beli dengan surga. Rugi, Pak, kalau kita hari ini, masya Allah, kita tidak gunakan kesempatan kita ini.
Ini Allah Subhanahu wa taala janji. Innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna jannah. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah beli diri harta beriman, waktu orang beriman, yaitu dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Digunakan di mana, Pak? Di jalan Allah Subhanahu wa taala, bukan digunakan di perkara-perkara yang lain, Pak. Ini cuma harta waktu diri orang-orang beriman Allah Subhanahu wa taala beli dengan surga itu, yaitu ketika digunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik mereka terbunuh maupun mereka membunuh. Dan itu telah menjadi janji Allah Subhanahu wa taala dalam kitab Taurat, Injil dan Quran. Sehingga jemaah sekalian, maka tidak ada lagi jemaah sekalian siapakah yang lebih jemaah sekalian berhak memiliki janji daripada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga itu jemaah sekalian, beruntunglah orang-orang jemaah sekalian yang menggunakan jual beli ini jemaah sekalian dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, kehidupan kita jemaah sekalian di dunia ini berapa lama, Pak? 60-70 tahun. Dan tidak ada jemaah sekalian yang bisa mencukupkan kehidupan kita dalam diri kita jemaah sekalian. Walaupun kita memiliki daripada harta yang banyak, harta kita jemaah sekalian kita miliki begitu banyak, tapi jemaah sekalian tidak akan memenuhi, tidak akan bisa memenuhi daripada hati kita, tidak akan merasakan jemaah sekalian kecukupan dalam hati kita. Karena perkara dunia ini jemaah sekalian tidak akan bisa jemaah sekalian mencukupi daripada hati kita. Hati ini jemaah sekalian besar, karena dunia ini kecil. Walaupun jemaah sekalian dunia ini milik kita, dunia jemaah sekalian satu-satunya ini milik kita, telah masuk di dalam hati, maka jemaah sekalian hati kita menginginkan dunia yang kedua, Pak. Dia masih masuk lagi ke dalam hati. Sudah memiliki istri, tapi jemaah sekalian ingin istri lagi. Karena itu jemaah sekalian tidak bisa kita pungkiri, Pak. Karena kita ini manusia. Tapi jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, walaupun jemaah sekalian kita jadikan semua wanita-wanita istri kita, tapi tidak cukup, Pak. Tidak akan mencukupi hati kita. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang bisa mencukupi hati kita hanyalah agama. Hanyalah agama. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga jemaah sekalian kalau dia ada agama dalam hatinya, maka dia telah cukup. Bahkan dia memiliki satu istri sudah cukup. Bahkan jemaah sekalian melebihi segala-galanya, Pak. Orang kalau ada agama dalam hatinya, maka jemaah sekalian dia memiliki, walaupun jemaah sekalian dia hanya memiliki kendaraan sepeda, dia sudah cukup. Hadirin kalau dia tidak ada agama, walaupun dia memiliki mobil 1, tambah lagi 10, tidak akan bisa cukup. Ini sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala, Pak. Maka hadiah mulia, sehingga jemaah sekalian hari ini, masya Allah, malam ini jemaah sekalian kita berkumpul di sini. Kalau kita berbicara agama, maka jemaah sekalian ini malam ini tidak cukup. Apalagi yang dibicarakan dalam agama. Agama sudah selesai, sudah dijelaskan, sudah diterangkan seterang-terangnya. Sehingga apa yang diinginkan oleh agama hari ini? Yang diinginkan oleh agama bukan hari ini jemaah sekalian, bukan dikaji lagi ini agama. Karena apalagi yang dikaji dalam agama sudah selesai. Jadi jemaah sekalian diminta dalam agama apa? Apa? Catat nama, Pak, insya Allah. Barulah jemaah sekalian agama akan masuk dalam diri kita. Ketika kita keluar dari jalan Allah Subhanahu, maka agama masuk dalam diri kita. Kalau kita tidak keluar dari Allah Subhanahu, agama akan keluar dari diri kita. Sebagaimana sahabat, ketika jemaah sekalian ketika sahabat tidak ikut perang Tabuk, masya Allah, hampir-hampir jemaah sekalian, mereka keluar daripada agama. Bahkan jemaah sekalian orang Nasrani yang menawarkan kepada Sayyidina Ka'ab, sekarang kamu telah dikucilkan
dari agamamu, maka masuklah kamu ke dalam agama kami. Agama kami menerima siapa saja. Ya. Sehingga Allah SWT, agama itu apa? Agama itu hanya keluar dari Allah SWT. Itu agama. Jadi maaf boleh. Ya. Hadirin rahmat SWT, ini perkara hak, Pak. Kalau kita jemaah sekalian ingin bahagia, ya, kalau kita ingin selamat, maka hanya dengan agama. Ya. Dan untuk mendapatkan agama tidak ada cara lain. Ya. Sebagaimana mata itu jemaah sekalian, hanya dengan mata kita bisa melihat. Begitu juga hanya dengan kaki kita bisa berjalan. Ya. Kalau kita jemaah sekalian berjalan dengan tanpa kaki, maka masalah. Begitu juga jemaah sekalian, kalau kita cuma ingin bahagia tanpa dengan agama, maka ini mustahil. Untuk dapatkan agama jemaah sekalian, bukan dengan dakwah, bukan dengan pengorbanan, maka mustahil hadiahnya. Hadirin rahmati Allah Subhanahu, sehingga para sahabat radhiyallahu anhum ajmain dan semua ulama sepakat 124.000 sahabat yang mati jemaah sekalian di Mekah Madinah itu kurang lebih 10.000 sahabat. 100 lebihnya itu di mana? Padahal jemaah sekalian, tidak ada jemaah sekalian tempat yang mulia kecuali jemaah sekalian Mekah Mukarramah yang mulia, Madinatul Munawwarah. Dan tidak ada jemaah sekalian manusia pilihan kecuali jemaah sekalian manusia dari orang-orang Arab. Tapi jemaah sekalian sahabat radhiyallahu anhum tinggalkan Mekah Madinah, tinggalkan istri-istri mereka untuk apa? Untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan kita? Hari ini Masya Allah kita masih sayang dengan masjid kita, sayang dengan istri kita, yang bukan Arab juga. Masya Allah. Padahal kita menginginkan jemaah sekalian kita yang masuk surga. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk jemaah sekalian, kita Pak, agama ini hanya taskil, sehingga jemaah sekalian agama ini taskil. Bukan agama kalau tidak taskil, hanya ceramah itu. Kalau bukan taskil hanya ceramah. Jadi jemaah sekalian datangnya kita ke tempat ini, yaitu bagaimana kita ini siap ditaskil. Insyaallah, maka jemaah sekalian, boleh insyaallah kita semua masuk. Bismillah Pak, masalah ini bayan berapi-api ini. Boleh Pak, insyaallah persiapan istimewa kota maupun istimewa kabupaten Pak. Pertama Pak, negara jauh Pak, masalah. Bismillah Pak, negara jauh Pak.